Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhairi Ramadan Gifari dengan NPM 2206601211032 dan saya berasal dari Informatika 6D. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Comparative Analysis of Synchronous versus Asynchronous Learning Effectiveness, a Systematic Literature Review. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Pandemi COVID-19 mempercepat transformasi pembelajaran dari tatap muka ke sistem daring, terutama di pendidikan tinggi. Dua model utama yang digunakan adalah sinkronus, dengan interaksi waktu yang nyata, dan asinkronus yang menawarkan fleksibilitas akses materi. Meski keduanya telah diterapkan luas, masih sedikit kajian yang secara sistematis membandingkan efektivitas keduanya. Oleh karena itu, studi ini menggunakan Systematic Literature Review atau SLR terhadap 10 artikel ilmiah untuk mengevaluasi keunggulan masing-masing model, tingkat keterlibatan dan kepuasan mahasiswa, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran daring. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review berdasarkan panduan dari Kitchenham dan Carters. Proses dilakukan dalam 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam perencanaan, yaitu merumuskan pertanyaan penelitian, lalu menyusun strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci, dan menentukan inklusi-eksklusi. Kemudian, pada tahap pelaksanaan dilakukan pencarian dan penyaringan artikel dari beberapa database seperti Google Scholar, Springerlink, IEEE, dan ResearchGate. Dari hasil seleksi, diperoleh 10 artikel yang relevan terbitan tahun 2021 hingga 2024. Selanjutnya, dilakukan ekstraksi dan sintesis data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada tahap pelaporan, dilakukan penyajian temuan dan pembahasan berdasarkan 3 RQ utama. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pertama, efektivitas hasil belajar atau RQ1. Bagaimana perbandingan efektivitas hasil belajar mahasiswa antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus learning. Kedua, keterlibatan dan kepuasan atau RQ2. Bagaimana perbedaan keterlibatan dan kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran sinkronus dan asinkronus learning. Ketiga, kelebihan dan kekurangan atau RQ3. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing metode pembelajaran daring menurut penelitian terkini. Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu efektivitas hasil belajar atau RQ1. Di sini, pembelajaran sinkronus unggul dalam peningkatan hasil belajar jangka pendek, interaksi waktu nyata, dan klarifikasi materi cepat. Martin et al. Dalam studinya menunjukkan bahwa synchronous learning mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa secara langsung dalam jangka waktu yang pendek. Sementara untuk pembelajaran asinkronus lebih efektif untuk retensi pengetahuan jangka panjang, fleksibilitas akses materi, dan mendukung belajar mandiri. Fadila et al. Menegaskan bahwa metode pembelajaran asinkron lebih cocok diterapkan dalam mata kuliah yang tidak terlalu membutuhkan diskusi langsung, melainkan lebih fokus pada eksplorasi mandiri. Kesimpulannya, blended learning direkomendasikan sebagai solusi optimal karena mampu menggabungkan kedua pendekatan. MD Osman memberikan rekomendasi bahwa kombinasi antara sinkronus dan asinkronus learning merupakan metode paling efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran daring saat ini. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu keterlibatan dan kepuasan atau RQ2, pembelajaran sinkronus meningkatkan keterlibatan emosional dan sosial, interaksi langsung, serta rasa memiliki komunitas akademik. Al-Zahrani et al. Menyebutkan bahwa mahasiswa yang mengikuti sinkronus merasa lebih terlibat secara emosional dan sosial karena dapat berinteraksi langsung dengan dosen dan teman sekelas. Untuk pembelajaran asinkronus, memberikan kepuasan tinggi bagi mahasiswa yang butuh fleksibilitas waktu belajar. Fadila et al. Menjelaskan bahwa mahasiswa merasa lebih nyaman dengan model asinkronus karena dapat belajar tanpa tekanan waktu
dan menyesuaikan waktu belajar dengan aktivitas pribadi lainnya. Kesimpulannya, MD Osman tetap merekomendasikan blended learning sebagai alternatif solusi untuk mengatasi kelemahan masing-masing metode. Kombinasi sinkronus dan sinkronus learning memberikan pengalaman belajar yang seimbang, di mana mahasiswa tetap mendapatkan interaksi langsung melalui sesi sinkron dan keleluasan belajar mandiri melalui sesi asinkron. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan atau RQ3. Pembelajaran sinkronus memiliki kelebihan dalam menciptakan interaksi langsung, memberikan feedback instan, serta meningkatkan motivasi dan rasa memiliki dalam komunitas akademik. Martin et al. Menyebutkan bahwa keunggulan sinkronus learning terletak pada kemampuannya membangun interaksi langsung, memberikan feedback instan, serta meningkatkan motivasi mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Namun, kelemahan utamanya adalah ketergantungan pada jadwal tetap dan koneksi internet yang stabil, serta potensi kelelahan karena intensitas interaksi daring yang sangat tinggi. Untuk pembelajaran asinkronus, unggul dalam fleksibilitas waktu dan tempat, cocok untuk mahasiswa yang memiliki ritme belajar mandiri. Zeng dan Luo menegaskan bahwa mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja sesuai dengan preferensi dan kondisi masing-masing. Kelemahan dari asynchronous learning, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Zahrani et al., terletak pada minimnya interaksi langsung antara mahasiswa dan dosen, serta keterlambatan feedback atas pertanyaan atau tugas yang diberikan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil sistematik literatur review atau SLR terhadap 10 artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa baik synchronous learning maupun asynchronous learning memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing dalam konteks pembelajaran daring di pendidikan tinggi. Synchronous learning terbukti efektif dalam membangun interaksi waktu nyata, menciptakan sense of belonging, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Sementara itu, asynchronous learning lebih unggul dalam memberikan fleksibilitas waktu, mendukung retensi pengetahuan jangka panjang, dan memungkinkan pembelajaran mandiri sesuai ritme individu. Selain itu, efektivitas pembelajaran daring juga dipengaruhi oleh dukungan akademik, instruksi, dan emosional yang diterima oleh mahasiswa, terutama jika didukung oleh motivasi intrinsik dan keterlibatan akademik. Sebagai rekomendasi, blended learning sangat disarankan sebagai pendekatan paling optimal karena mampu menggabungkan kedua kekuatan dari dua model pembelajaran dan meminimalkan kelemahan masing-masing. Model ini dinilai lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah serta kebutuhan mahasiswa. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi perlu merancang sistem pembelajaran daring yang adaptif, fleksibel, dan suportif. Penelitian lanjutan juga direkomendasikan untuk mengevaluasi implementasi blended learning di berbagai program studi dan jenjang pendidikan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam merancang sistem pembelajaran daring yang lebih efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.